By the way, sorry kalau gua nanti ngomongnya muter-muter karena gua nggak terbiasa ngomong panjang lebar seperti ini ya. Oke, jadi kalian bisa simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Maulana R. Oke, jadi pada video kali ini gua bakal membagikan tutorial bagaimana cara agar di RAM 8GB kita bisa login 6 ID point blank. Jadi untuk login 6 ID point blank kalian harus menggunakan aplikasi VMware. Untuk VMware di sini gua udah login 5 akun, nggak bisa 6 ya. 5 akun, dan akun ke-6-nya itu gua login di Windows utamanya, nggak dari VMware. Jadi kita di sini bisa sambil main juga. Oke, bentar kita coba main. Juga di sini kita bisa sambil makro. Tapi untuk review gue di sini bakal review gameplay. Nah, untuk settingan point blanknya di sini gue menggunakan 75 Hz, resolusi tinggi dan custom 60 fps. Dan untuk resolusinya di sini gue pakai medium, rata medium ya. Untuk shadownya ini karena gak penting, gue kasih low aja, atau non juga nggak masalah karena gue nggak terlalu peduli sama shadow efeknya. Dan untuk settingan PB cuman seperti itu. Oke, jadi kita coba dulu untuk gameplay point blank, apakah nge-lag, patah-patah atau nge-frame atau gimana, kita coba. Jadi sini gue bakal coba mode AWP ya di point blank. Gue cobanya di publik ya biar nggak ribet, karena kalau di expert itu lebih jarang loh untuk room AWP. Okay, let's go. Oke, jadi di sini karena suara gamenya bikin suara gue jadi tenggelam, gue matiin suara game, jadi gue tambah suara eksternal di sini. Nah, untuk gameplay di sini agak sedikit ngeframe ya, bukan sedikit ya, pokoknya ngeframe, tapi nggak patah-patah ya, cuman ngeframe. Karena ya maklumin RAM yang tersisa itu cuman 1 GB ya, tadi sisa 1 GB RAM. Kalian bisa coba rendahin lagi resolusi dan grafiknya. Dan kemudian untuk syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syaratnya kalian harus mempunyai SSD. SSD itu yang 120 GB itu minimal, atau kalian bisa makin tinggi makin bagus, karena kalau kalian makin tinggi kalian bisa menggunakan Windows VMware-nya ini, kalian bisa simpan filenya di SSD agar lebih jos ya, agar lebih cepat. Tapi di sini karena gua pakai SSD 120 GB, gua cuman bisa naruh 2 file, server 1 dan server 2 ini ke SSD. Untuk 3, 4 dan 5 nya ini gua taruh di hard disk di HDD. Untuk hard disk di sini gua pakai yang 500 GB, yang hard disk juga udah hard disk yang burik ya. Untuk kesehatan hard disk gua juga di sini udah parah men. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk hard disk gua kesehatannya sisa 93%-nya, ini juga udah termasuk parah. Tapi karena gua pakai sistem operasi di SSD, semuanya masih tetap lancar jaya seperti komputer baru. Dan di sini SSD gua kesehatannya sudah 99%, turun 1% ya. Tapi nggak terlalu bermasalah di sini. Untuk yang gue bilang tadi, untuk sistem operasi Windows wajib menggunakan SSD. Di local disk C-nya ini menggunakan SSD, dan penyimpanan VMware-nya itu kalian juga wajib simpan di SSD. Di sini file VMware gue ada di program file x68 ya. Ini dia file VMware gue. Kemudian untuk servernya, untuk Windows-nya ini server 1 dan 2 gua taruh di Windows, gua taruh di file C juga di SSD. Kenapa gua taruh di SSD cuman 2? Karena ya nggak cukup lagi, sisanya gua taruh di hard disk, tapi itu nggak terlalu bermasalah ya. Perbedaannya juga cuman sedikit. Yang penting SSD itu kalian taruh sistem operasi dan penyimpanan VMware-nya wajib ada di SSD, karena SSD itu kecepatannya 10 kali lipat hard disk ya teman-teman. Dan untuk hard disk dan SSD juga lebih cepat hard disk rusak daripada SSD.
Nah di sini kita lihat sisa RAM gua 700 MB ya, karena di sini udah terpakai 7,3, 91% RAM gua udah terpakai. Sisa RAM gua 700 MB. Gua di sini menggunakan RAM 8GB DDR3. Cuman DDR3 nih. Tapi bisa login 6 ID. Gua tadi ada baca di komentar RAM 8GB tapi cuman bisa 4 ID dan itu pun sangat ngelak. Sedikit tambahan dari gua, untuk VMware kalian lebih rekomendasi menggunakan VMware versi 10, dan untuk file ISO VMware-nya kalian lebih rekomendasi itu menggunakan Windows Lite 7. Kalian bisa download juga, sekalian link ada di deskripsi. Itu mungkin karena kalian belum menyetingnya ya. Jadi untuk cara menyetingnya itu cukup gampang. Yang satu tadi wajib kalian punya SSD. Kalau kalian nggak punya SSD, nggak usah khawatir, kalian bisa login 4 ID. Gua nggak minta lebih ya, gua gak nyuruh lebih karena 4 ID itu udah lumayan berat untuk harddisk. Dan bagaimana cara agar semuanya itu bisa kalian lakukan? Yang memiliki SSD kalian bisa login 6 ID. Yang kalian punya harddisk doang, kalian bisa login 4 ID, 3 ID di VMware dan 1 ID nya di Windows utama. Pertama-tama kalian buka dulu Windows run-nya, kalian klik Windows terus tombol R. Di sini kalian klik sjsdm.cpl. Kemudian kalian klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah terbuka, di sini kita pilih Advance, kemudian Performance, kita klik Settings. Di sini kita klik lagi Advance, dan di bagian bawah sini ada tulisan virtual memory. Nah, ini yang penting, kalian harus menambahkan virtual memory bagi PC kalian yang belum pernah di setting virtual memorinya, karena virtual memory ini lumayan membantu memori utama kita, membantu RAM utama kita. Jadi tugasnya virtual memory ini agar membantu RAM berjalan lebih baik. Di sini biasanya itu settingan defaultnya seperti ini. Automatically manage-nya ini masih dalam posisi centang. Kita matikan dulu centangnya. Kemudian di bagian sini no pegging file, kita klik di custom size. Nah, ini adalah settingan untuk RAM 8GB. Kalian cuman perlu ikutin ini. Untuk kalian yang menggunakan RAM 16 atau 4GB, nanti gua sertain link di deskripsi untuk mengisi ini, bagaimana caranya, hitungannya. Mungkin kalau gua jelasin di video ini akan lebih lama ya. Jadi untuk lebih singkat, nanti gua kasih sumber blognya agar kalian bisa baca sendiri bagaimana untuk menyeting ukuran ini, initial size MB nya sama maximum size MB nya. Nah, kita klik custom size. Untuk penyimpanannya, buat kalian yang punya SSD, jangan pernah menggunakan virtual memory menggunakan SSD, karena akan mengganggu SSD kalian, bahkan bisa merusak SSD. Jadi untuk virtual memory kalian diharuskan menggunakan hard disk. Nah, untuk SSD-nya ada di file C. Jadi di sini gua bakal simpan virtual memory itu di new volume A ya. New volume A adalah hard disk gua. Di folder A. Folder A ini hard disk. Folder A, D dan E ini hard disk. Terserah kalian mau pakai yang mana, A, D atau E. Tapi jangan pakai yang C ya, karena C itu mengganggu sistem kalian, apalagi kalian yang menggunakan SSD seperti yang gue jelaskan tadi. Nah, untuk ukuran ini udah ukuran maksimal untuk RAM 8GB, kalian cukup ikutin. Kemudian kita klik set, kemudian klik OK. Kalau sudah, kalian klik apply. Jika sudah, kalian wajib restart komputer kalian agar virtual memorinya bisa aktif. Nah, mungkin buat kalian yang sudah aktif, kalian perlu menyeting lagi di VMware kalian. Untuk VMware-nya, buat kalian yang menggunakan SSD, kalian bisa menyeting seperti ini. Bagian settings. Untuk memorinya di sini, untuk RAM-nya di sini, buat kalian yang memiliki SSD bisa menggunakan RAM 848 MB. Dan untuk penyimpanannya, kita wajib 30GB ya. Kita bagi dua lagi untuk penyimpanannya, penyimpanan sistem dan penyimpanan game. Gua lupa nih penyimpanan sistem sama game yang mana.
pokoknya salah satunya game dan salah satunya untuk sistem agar nggak ganggu kata gua. Untuk penyimpanan VMware ini kalian juga bisa menggunakan SSD atau bisa menggunakan hard disk, tapi buat kalian yang punya SSD lebih banyak penyimpanannya, storage-nya, kalian bisa menggunakan SSD. Itu lebih rekomendasi dari gua, rekomendasi dari sistem juga sih. Nah jadi ya begitu untuk settingannya. Nah untuk prosesornya ini, prosesor kalian wajib menggunakan 2 prosesor. Aduh, salah pencet gitu. Untuk prosesornya kalian bagian atas ini kalian pilih 2, yang bawah ini kalian pilih 1 aja, nggak usah di otak-atik yang di bawah, cukup yang di atasnya kalian rubah jadi 2. Gua tadi salah pencet anjing. Oke, nggak ada masalah sih. Nah jadi mungkin sekian untuk settingannya. Kalau kurang jelas ya kalian bisa ulang lagi lah videonya agar lebih jelas, karena gua juga susah menjelaskannya ya. Kalian bisa lihat di sini untuk VMware gua berjalan dengan lancar GB-nya, dan di server 5 ini gua cuman promosiin YouTube gua karena gua nggak ada akun yang mau di GB lagi, nggak ada job juga, nggak ada yang mesan jasa GB juga ya. Jadi gua gak peduli untuk server 5 nya gua tetap on kan, walau itu membuat RAM gua lebih banyak digunakan. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, RAM-nya naik turun ya. Tadi 73, sekarang 68. Jadi 84%, bahkan 67. 66. Pakai turun lagi? Ya nggak bakal lah turun lagi. Jadi di sini gua juga sambil buka aplikasi untuk dengar musik. Bahkan gue di sini masih bisa sambil buka Google Chrome, bisa main PB, bisa sambil merekam dengan RAM cuma 8 GB. Nah, ini gua bikin video tadi karena ada yang komentar ya di sini. Serius RAM cuma 8 GB ngejalanin 5 akun? Bukan cuma 5 akun, Bang. Gua login 6 akun di sini. Dan di sini mau nanya, Bang, itu VMware-nya ditaruh di SSD apa HDD? Untuk VMware-nya ini kalian taruh di SSD. Dan tapi kalau kalian nggak punya lagi penyimpanan di SSD atau nggak cukup, ya kalian bisa menggunakan hard disk. Intinya ya SSD itu isinya sistem operasi Windows kalian, agar Windows kalian berjalan dengan lancar walaupun RAM 8 GB. Di sini dia menggunakan Ryzen 5 2600 RX 560. Ini mungkin VGA-nya ya. Gua nggak terlalu hafal masalah VGA, tapi dia di sini nggak bilang RAM-nya ini 8 GB DDR berapa. Ya positif thinking aja, mungkin dia DDR4 mungkin, tapi di sini dia bilang buka 4 lag bener. Nah karena lag itu kalian harus menyeting seperti yang gua setting barusan. Dia menggunakan SSD 120, berarti gua saranin buat kalian untuk file download kita lihat di sini. More tools, edit more tools, lupa gua anjing. Oh ya, di bagian setting di sini, bagian setting untuk Google Chrome ya, agar kalian bisa setting di rumah. Google Chrome untuk penyimpanan mana penyimpanan. Nah ini download, lokasinya ini gua taruh di hard disk ya, agar nggak menuhin SSD gua. Kalau gua lagi download video atau download musik, download script, download game, ya kalian taruh di lokasi hard disk, jangan di SSD. Buat kalian yang SSD-nya kecil seperti gua di sini. Nah, di sini sisa 18 GB doang hard disk gua, nggak bisa lagi gua isi VMware satu slot. Bakal bikin kepenuhan ntar SSD. Karena kalau Windows kalian itu misalnya Windows 7 itu kan jarang update
kalau Windows 10 itu dia update otomatis, jadi bisa mengisi sisa-sisa yang ada di SSD ini. Jadi gua saranin sisakan ya minimal 20 GB lah kalian sisakan. Kemarin itu gua sisakan 21 GB, sekarang sisa 18 GB karena ada update dari Windows 10. Oke, mungkin sekian video dari gua. Kalau kurang jelas kalian bisa chat gua di Instagram gua ada di deskripsi video ini atau di deskripsi channel gua. Kalian bisa chat aja, DM. Intinya kalian ikutin dulu apa yang ada di video. Kalau kalian belum paham baru kalian bisa chat gua. Jangan langsung ngechat gua kalau kalian belum nonton sampai habis, karena ntar lebih susah gua jelasinnya kalau kalian langsung nanya budas gitu ya, tanpa nonton video gua dulu. Oke, jadi sampai sini dulu video gua. Sampai jumpa di video gua berikutnya.